Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami akan menceritakan tentang cerita rakyat dari Jawa Timur, yaitu Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Kami beranggotakan Andini Inah Buana, Nurul Isdah Mawati, Helmi Irawan, dan saya sendiri Rayani Saputri. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Pada zaman dahulu, Raja Prabu Arya Seto yang memimpin kerajaan Dringin Anum. Raja ini memiliki seorang anak, yaitu Putri Kemuning. Tiba-tiba Putri Kemuning mengidap penyakit langka, yaitu keringat yang berbau tak sedap. Sang Prabu mencari tabib yang hebat dan juga obat agar menyembuhkan sang putri. Tetapi segala cara tidak berhasil. Kemudian ia bersemedi dan meminta petunjuk kepada Tuhan untuk kesembuhan putrinya. Dia mendapatkan wangsit, yaitu dengan cara melakukan sayembara untuk memetik daun sirna ganda. Disitulah muncul seorang pria yang bernama Jaka Buduk. Jaka Buduk akhirnya mengikuti sayembara tersebut untuk mendapatkan daun sirna ganda. Dengan kelincahan dan kemampuan Jaka Buduk, akhirnya naga sakti terbunuh dengan pedang yang tertancap di bagian lehernya. Jaka Buduk membasahi badannya dengan darah ular tersebut. Ketika badan Jaka Buduk tersebut pun bersih. Jaka Buduk memberikan daun sirna ganda untuk dimakan sang putri. Sehabis makan daun tersebut, terjadilah keajaiban. Putri Kemuning pun sehat kembali sesuai dengan perjanjian Prabu Arya Seto, maka Jaka Buduk diambil sebagai menantu. Jaka Buduk dan Putri Kemuning pun hidup bahagia sebagai pewaris tahta. Latar cerita rakyat tersebut adalah cerita legenda Jaka Buduk dan Putri Kemuning dari daerah Ngawi, Jawa Timur. Kata Ngawi berasal dari Awi, bahasa Jawa kuno yang berarti bambu, dan mendapat imbuhan eng sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu. Seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lainnya yang banyak sekali nama-nama tempat desa yang dikaitkan dengan nama-nama tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitaran pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Nama Ngawi berasal dari awi atau bambu, yang selanjutnya mendapatkan tambahan huruf sangau eng menjadi Ngawi. Apabila diperhatikan di Indonesia, khususnya Jawa, banyak sekali nama-nama tempat desa yang dikaitkan dengan flora seperti Ciawi, Waringin, Pitu, Palem, Pakis, Manggis, dan lain-lainnya. Unsur-unsur dari cerita rakyat Putri Kemuning dan Jaka Buduk: 1. Bahasa, menggunakan bahasa Ngawi, salah satunya varian dari bahasa Jawa. 2. Sistem pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari kejadian yang dialami lewat panca indera. Lewat panca indera ditemukan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan wawasan suatu masyarakat terbentuk menjadi pola pikir. Kejadian yang dialami dalam legenda Putri Kemuning adalah saat Putri Kemuning terkena penyakit langka dan sang raja membuat sayembara untuk bagi siapapun yang bisa mengambil daun sirna ganda yang dijaga oleh naga sakti. Bila ia lelaki akan dijadikan menantu, dan bila pria di sana pun berbondong-bondong untuk bisa mengambil daun dan mendapatkan imbalannya. Dan kejadian ini diambil bahwa masyarakat di sana masih berpikir jika mau membantu seorang harus ada imbalannya. 3. Sistem kepercayaan. Pada masa ini, sistem kepercayaan yang dianut sudah mengenal Tuhan, di mana Sang Prabu Arya Seto bersedia untuk meminta petunjuk Tuhan agar penyakit langka sang putri dapat disembuhkan. 4. Sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian di daerah Ngawi, tepat pada cerita rakyat ini, sebagian besar adalah petani, karena 72% diantaranya berupa lahan sawah, hutan, dan tanah perkebunan. Sektor ini menyerap sekitar 76% dari total tenaga kerja yang ada. Dari 5 subsektor pertanian atau tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 5. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Peralatan hidup yang dipakai adalah pedang.
pedang yang dipakai Jaka Buduk adalah peralatan tradisional. 6. Sistem kemasyarakatan. Yang dipakai di sini adalah sayembara. Sayembara menggambarkan kegiatan perlombaan antar masyarakat, jika memenangkannya akan dapat hadiah. 7. Kesenian. Kesenian di daerah Ngawi tempat cerita rakyat ini berasal meliputi tari pentul malikan, tari orek-orek, tari bedoya, serigati, tari kecetan, dan tari gaprik. Nilai moral dan hikmah dari cerita rakyat Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Nilai moralnya adalah kita dapat melihat sifat pemberani tunjukkan oleh Jaka Buduk yang tidak gentar melawan naga sakti. Nah, hikmah dari cerita ini adalah berkat keberaniannya, ia dapat mengalahkan naga dan mengambil obat untuk mengobati penyakit sang putri, yaitu daun sirna ganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dari cover cerita rakyat Putri Kemuning dan Jaka Buduk. Yang pertama itu ada gunung. Latar gunung ini diambil dari gunung di daerah sekitar cerita rakyat ini berasal. Yang pertama adalah Gunung Lawu, dan juga ada latar bukit diambil dari bukit-bukit di daerah cerita rakyat, yaitu Gunung Warak, Gunung Bedah, dan gunung lainnya. Dan juga ada baju pasean yang digunakan oleh Jaka Buduk, yaitu salah satu baju tradisional dari Jawa Timur yang biasanya berupa luaran berwarna hitam dan kaos di dalamnya yang berwarna belang, merah, dan putih, lalu celana longgar panjang hitam semata kaki. Lalu juga ada sarung bahan yang digunakan oleh Jaka Buduk di sekitar bahu dan pinggangnya, biasanya berbahan sutra, dan sering bagian pelekatnya menggunakan bahan katun. Lalu juga ada kebaya racongan, yaitu kebaya yang digunakan oleh Putri Kemuning. Biasanya kebaya ini memiliki model yang sederhana dan mengikuti bentuk tubuh. Lalu juga yang terakhir ada daun sinar ganda yang dipegang oleh Putri Kemuning. Dipercaya bahwa saat itu daun ini bisa menghilangkan bau menyengat atau penyakit yang diderita oleh Putri Kemuning. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.